Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman semua. Yang terhormat kepada Ibu Vindiani Ernawati, ASih SPD MPD, selaku dosen pengampu mata kuliah kimia, dan teman-teman semua. Sebelumnya, izinkan kami memperkenalkan anggota dari kelompok 7, dimulai dari saya sendiri. Bisa next. Perkenalkan, saya Deswita Adiagarani dengan NIM akhir 006. Perkenalkan, saya Fauzi Eka Nur Yahya dengan NIM akhir 007. Perkenalkan, saya Dinda Sekar Febrianti dengan NIM akhir 009. Perkenalkan, saya Diana Putri Ramadhani dengan NIM akhir 024. Baik, pada presentasi kali ini kita akan membahas mengenai green chemistry, permasalahan dan solusi di lingkungan sekitar. Next. Baik, pada permasalahan pada gambar tersebut bisa kita ketahui bahwa terdapat botol plastik, galon, dan kresek bekas. Nah, jika hal ini itu terus terjadi, maka limbah botol plastik, galon, dan kresek bekas ini akan mempengaruhi pencemaran di sekitar lingkungan. Karena tidak jarang orang membuang sampah tersebut di tempat sampah, ditimbun maupun dibakar. Hal ini dapat menyebabkan ketidakseimbangan unsur tanah karena sampah ditimbun akan terurai lebih lama dan bertahun-tahun serta dapat menyebabkan polusi udara dikarenakan limbah sampah dibakar. Banyak orang belum tahu bahwa keberadaan plastik di lingkungan sesungguhnya erat kaitannya dengan cara produksi plastik itu sendiri. Kebanyakan plastik dibuat menggunakan bahan berbasis minyak, yang berarti berdasarkan sifat alami mereka tidak memiliki kandungan oksigen. Alhasil, plastik sangat hidrofobik atau anti air, dan amat sulit diurai oleh bakteri atau enzim biasa. Oleh karena itu, cara penanggulangannya berdasarkan green chemistry ini dapat dilakukan suatu konsep menggunakan materi berbasis biologi atau bukan berbasis minyak. Nah, materi berbasis biologi ini yang berkelanjutan bisa berupa dalam sisa panen, sisa kayu, atau sisa makanan intinya. Limbah materi biologi apapun. Yang terpenting pada materi berbasis biologi ini itu alami dan bisa dengan mudah diurai menjadi building block atau dapat disebut dengan molekul platform yang pada akhirnya bisa digunakan untuk membuat zat kimia berguna lainnya termasuk plastik. Nah, dalam menciptakan polister generasi baru berbasis biologi ini, bahan yang kerap digunakan itu seperti dalam pembuatannya serat pakaian, film, dan tempat penyimpanan air dan makanan. Materi hasilnya sepenuhnya itu berbasis tanaman, bisa didaur ulang, dan yang terpenting sepenuhnya itu terurai secara biologi. Dengan menggunakan biomasa sebagai sumber juga membawa manfaat besar, yakni tingginya jumlah oksigen yang dimasukkan ke struktur kimiawi alami seperti contohnya selulosa, glukosa, dan lainnya. Dengan menggunakan materi berbasis biologi ini untuk membuat plastik berbasis biologi, kandungan oksigen ini terjaga di dalam materinya. Dengan begitu, plastik berbasis biologi ini diharapkan akan memiliki biodegradabilitas yang sangat tinggi tapi terkontrol. Ini berarti plastik berbasis biologi bisa diurai secara keseluruhan. Nah, selain itu, solusi yang dapat kita lakukan yaitu dengan mengolah limbah plastik tersebut menjadi suatu kerajinan yang bernilai ekonomis. Baik, selanjutnya akan dipaparkan oleh teman saya. Baik, selanjutnya yaitu pada gambar tersebut yaitu gambar selokan yang tercemar.
Selokan tercemar dengan limbah rumah tangga. Berbagai dampak yang dihasilkan dari proses pembuangan air limbah rumah tangga ke selokan, yaitu dampak dari aspek kesehatan, dari aspek lingkungan, dan dari aspek estetika. Pada gambar tersebut, selokan tersebut bisa tercemar dari air sabun deterjen, minyak, dan air mandi atau yang lainnya. Dari aspek kesehatan sendiri, jika air limbah yang berasal dari toilet mengandung bakteri, bila tidak diolah secara memadai, limbah toilet bisa merembes ke dalam sumur. Bila air sumur yang sudah tercemar tersebut dimasak, bakteri akan mati, tetapi bakteri tetap dapat menyebar melalui proses lain, seperti cuci piring, mandi, gosok gigi, wudhu, dan kegiatan penggunaan air sumur lainnya tanpa melalui proses memasak. Selanjutnya yaitu ada aspek lingkungan. Air mengandung kadar oksigen dan bisa berkurang saat ada komponen lain masuk ke dalamnya. Jika kadar oksigen di dalam air berkurang, maka kualitas air bisa dikatakan buruk. Lalu dari dampak estetika, seperti halnya limbah padat, pada limbah yang tidak diolah dapat menimbulkan masalah bau yang tidak sedap dan menghadirkan lingkungan yang tidak enak dipandang. Lalu untuk cara efektif mencegah hal tersebut yaitu dengan membuat instalasi pengolahan yang sering disebut dengan sistem pengolahan air limbah atau SPAL. Caranya dengan bahan yang murah meriah sehingga rasanya tidak sulit diterapkan di rumah. Instalasi SPAL terdiri dari dua bagian, yaitu bak pengumpul dan tangki resapan. Di dalam bak pengumpul sendiri terdapat ruang untuk menangkap sampah yang dilengkapi dengan kasa 1 cm persegi, ruang untuk menangkap lemak, dan ruang untuk menangkap pasir. Sedangkan untuk tangki resapan dibuat lebih rendah dari bak pengumpul agar air dapat mengalir lancar. Di dalam tangki resapan ini terdapat arang dan batu koral yang berfungsi untuk menyaring zat-zat pencemar yang ada dalam greywater. Selanjutnya untuk cara kerjanya, yaitu air bekas cucian atau bekas mandi dialirkan ke ruang penangkap sampah yang telah dilengkapi dengan saringan di bagian dasarnya. Sampah akan tersaring dan air akan mengalir masuk ke ruang di bawahnya. Jika air mengandung pasir, maka pasir akan mengendap di dasar ruang ini, sedangkan lapisan minyak karena berat jenisnya lebih ringan, maka minyak akan mengambang di ruang penangkap lemak. Air yang telah bebas dari pasir, sampah, dan lemak akan mengalir ke pipa yang berada di tengah-tengah tangki resapan. Bagian bawah pipa ini diberi lubang sehingga air akan keluar dari bagian bawah. Sebelum air menuju ke saluran pembuangan, air akan melewati penyaring berupa batu koral dan batok kelapa. Beberapa kompleks perumahan seperti Lipo, Karawaci, dan hampir semua apartemen telah memiliki instalasi pengolahan limbah greywater yang canggih dan modern. Dan greywater ini yang telah diolah akan digunakan lagi untuk menyiram tanaman, mengguyur kloset, dan bisa juga untuk mencuci mobil. Untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Selanjutnya ada sampah kulit bawang putih. Di permasalahan kali ini tuh adalah pembakaran dan pembuangan sampah kulit bawang putih secara sembarangan, di mana
Permasalahan tersebut dapat menimbulkan permasalahan baru seperti banjir saat musim hujan dan juga polusi udara. Solusi yang dapat dilakukan untuk mencegah timbulnya permasalahan banjir dan polusi udara tersebut adalah mengolah sampah kulit bawang menjadi pupuk organik karena di dalam kulit bawang tersebut mengandung zat antioksidan dan antimikroba. Yang pertama dengan caranya itu mengubur kulit bawang putih di dalam tanah, lalu menumpuknya dalam tanah dan menunggu beberapa lama hingga membusuk dan sudah bisa dibuat untuk menjadi pupuk. Selanjutnya akan dibacakan oleh teman saya. Baik, permasalahan selanjutnya adalah seperti gambar yang berada di samping, yaitu limbah masker. Munculnya pandemi COVID-19 ini mengharuskan masyarakat untuk mematuhi protokol kesehatan, salah satunya dengan memakai masker. Namun, dalam penggunaan masker ini banyak muncul permasalahan baru, terutama untuk masker yang hanya sekali pakai, karena akan menjadi limbah masker yang terbuang. Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang pengelolaan sampah, masker medis yang digunakan masyarakat tidak pada fasilitas kesehatan termasuk pada kategori limbah domestik. Masker medis yang sudah tidak layak digunakan dapat menyimpan bakteri atau virus yang menempel pada permukaan masker, sehingga masih dapat menularkan virus apabila penanganannya tidak tepat. Menurut penelitian, limbah masker medis yang habis pakai butuh waktu setidaknya 30 tahun untuk dapat terurai oleh alam. Pengelolaan limbah masker COVID-19 yang kurang tepat akan menyebabkan pencemaran lingkungan, merusak ekosistem, peningkatan timbulan limbah medis yang terbengkalai, penyalahgunaan masker bekas, dan dapat meningkatkan risiko penularan infeksi COVID-19 di masyarakat. Solusi untuk mengatasi limbah masker ini adalah dengan melakukan edukasi kepada masyarakat tentang bagaimana pengelolaan limbah masker yang baik dan benar. Kemudian menggunakan masker yang dapat digunakan berulang kali seperti menggunakan masker kain dan memanfaatkan limbah masker tersebut untuk kerajinan yang dapat mempunyai nilai jual. Next. Baik, sekian dari presentasi kelompok kami. Jika teman-teman ada pertanyaan, bisa mengajukan pertanyaan di kolom komentar YouTube. Baik, mohon maaf jika terdapat kesalahan kata. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.